Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang strategi harga pada perusahaan Samsung. Nah, baik, pembahasan kali ini ada 4 bahasan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi dan analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan harga pada perusahaan Samsung. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu membahas tentang faktor internal. Nah, di dalam faktor internal ini yang pertama ada biaya produksi. Jadi, biaya produksi ini merupakan biaya yang terkait dengan produksi smartphone, termasuk bahan baku tenaga kerja dan biaya overhead. Jadi, hal-hal ini sangat menentukan harga jual produk. Jadi, Samsung ini berusaha untuk bisa mengoptimalkan biaya agar mereka tetap bisa kompetitif di pasar. Kemudian yang kedua itu ada kualitas produk. Nah, kualitas produk ini menjadi salah satu pilar utama juga di dalam strategi ketetapan harga. Jadi, produk dengan fitur unggulan dan teknologi terbaru biasanya digunakan dengan harga yang premium, mencerminkan nilai tambah yang diberikan kepada konsumen. Lalu kemudian selanjutnya ada inovasi dan R&D. Jadi ini merupakan investasi dalam penelitian dan pengembangan R&D untuk bisa menciptakan produk baru dan meningkatkan produk yang ada, juga mempengaruhi keputusan harga. Nah, jadi produk inovatif seringkali dapat dikenakan harga lebih tinggi karena dianggap lebih bernilai oleh konsumen. Nah, lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran Samsung ini termasuk promosi dan penawaran khusus yang berperan dalam menetapkan harga. Jadi misalnya diskon atau bundling produk dapat digunakan untuk bisa menarik para pelanggan dan bisa meningkatkan volume penjualan dari perusahaan Samsung tersebut. Kemudian selanjutnya ada citra merek. Nah, citra merek Samsung ini sangat kuat sebagai produsen tertinggi terkemuka, memungkinkan perusahaan untuk untuk bisa menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing. Jadi loyalitas merek dapat mempengaruhi persepsi konsumsi terhadap nilai pasar. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini yang pertama ada persaingan pasar. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor dari eksternal. Faktor dari eksternal sendiri yang pertama ada dari persaingan pasar yang ketat. Jadi persaingan pasar yang ketat di industri smartphone memaksa Samsung ini untuk mereka bisa mempertimbangkan harga pesaing saat menentukan harga jual produknya. Jadi penyesuaian harganya juga mungkin diperlukan untuk bisa tetap bersaing dengan merek lain, misalnya sebagai contoh dengan Apple dan Xiaomi. Kemudian selanjutnya yaitu ada permintaan konsumen serta respons konsumen. Nah, jadi permintaan konsumen serta respon konsumen terhadap perubahan harga juga sangat penting. Kenapa? Karena jika harganya terlalu tinggi, maka permintaannya pun dapat menurun. Sementara harga yang terlalu rendah dapat merugikan profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini juga merupakan faktor eksternal. Kenapa? Karena faktor ekonomi makro misalnya seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi keputusan harga. Jadi dalam kondisi ekonomi yang baik, maka konsumen juga mungkin bisa lebih bersedia membayar harga yang premium. Kemudian yang terakhir yaitu ada tren teknologi. Nah, tren teknologi ini jadi perkembangan teknologi baru yang dapat mempengaruhi persepsi nilai produk di pasar. Jadi, jika teknologi terbaru dianggapnya sangat inovatif, jadi perusahaan ini mereka dapat menetapkan harga lebih tinggi untuk bisa mencerminkan nilai tersebut.
Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya keunggulan kompetitif Samsung dalam menentukan harga produknya itu tuh adalah dengan menawarkan harga yang bervariasi dan sesuai dengan segmen pasar yang dituju, seperti variasi harga. Nah, variasi harga di Samsung ini nih menawarkan produk ya dengan harga yang terjangkau untuk segmen pasar yang lebih luas seperti seri A atau seri M. Nah, sementara untuk segmen pasar yang lebih kaya, Samsung menawarkan produk dengan teknologi terbaru dan fitur yang lebih canggih. Nah, yang kedua itu ada riset pasar. Nah, dalam riset pasar ini, Samsung melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Hasil riset ini nih digunakan untuk menetapkan harga yang tepat. Nah, yang ketiga ini ada program promosi. Nah, Samsung ini nih menawarkan program promosi dan diskon harga pada produknya. Nah, terutama tuh pada saat perayaan hari raya atau saat pemasaran produk baru. Nah, selain itu juga Samsung memiliki keunggulan kompetitif lain seperti brand image yang melekat di masyarakat, terus inovasi produk, terus diverifikasi produk, pelopor beberapa teknologi. Sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi harga yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dan juga terutama perusahaan Samsung. Nah, sebelumnya aku bakal bahas dulu beberapa jenis strategi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Nah, yang pertama itu ada penetration pricing, di mana sebuah perusahaan menetapkan harga awal yang jauh lebih rendah pada produk terbarunya. Nah, ini tuh bertujuan untuk menarik suatu pelanggan dan juga memperoleh segmen pasar yang signifikan. Nah, Instagram itu dapat efektif jika uh, ditetapkan atau dilakukan pada pasar yang sensitif terhadap harga gitu. Nah, ini juga dapat berhasil. Nah, strategi itu dapat efektif jika dalam pasar yang sangat sensitif terhadap harga gitu. Nah, untuk berhasil juga sebuah perusahaan itu harus dapat memperhitungkan biaya produksi dan distribusi gitu. Yang akan diturunkan seiring berjalannya dengan peningkatan volume penjualan. Nah, saat itu juga perusahaan itu harus menetapkan kualitas produk tersebut agar konsumen itu merasa puas dengan produk tersebut. Nah, strategi itu dapat efektif jika dalam pasar yang sangat sensitif terhadap harga gitu. Nah, untuk berhasil juga sebuah perusahaan itu harus dapat memperhitungkan biaya produksi dan distribusi gitu. Yang akan diturunkan seiring berjalannya dengan peningkatan volume penjualan. Nah, saat itu juga perusahaan itu harus menetapkan kualitas produk tersebut agar konsumen itu merasa puas dengan produk tersebut. Nah, yang kedua ada premium pricing, di mana sebuah perusahaan menetapkan harga yang jauh lebih tinggi daripada pesaingnya. Nah, ini tuh bertujuan untuk mendapatkan nilai atau kesan yang kualitas yang superior gitu. Nah, ini tuh di mana harga tinggi mencerminkan kualitas dan juga sistem merek yang kuat. Pelanggan juga akan rela untuk membeli barang tersebut karena menganggap bahwa produk tersebut tuh memiliki nilai atau manfaat emosional dan status sosial yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir tuh ada value based pricing, di mana penetapan harganya itu ditentukan pada atau didasarkan pada persepsi dan nilai dari pelanggannya sendiri gitu, di mana perusahaan itu harus mencari tahu atau mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan gitu. Nah, di perusahaan itu sendiri mereka menggunakan strategi premium pricing, di mana mereka meninggikan harga daripada pesaing-pesaingnya gitu. Seperti ada beberapa produk flagship seperti Samsung Galaxy S ataupun Samsung Note. Nah, ini tuh digunakan untuk memberikan kesan kualitas yang superior, dan juga strategi itu dapat menarik konsumen yang memang dia tuh bersedia membayar jauh lebih gitu untuk teknologi yang mutakhir dan juga yang canggih.
Nah, selain premium pricing, perusahaan Samsung juga menggunakan strategi skimming pricing, di mana perusahaan tuh akan menetapkan harga tinggi pada produk baru, tetapi seiring berjalannya waktu mereka akan menurunkan harga tersebut. Nah, hal ini tuh untuk menarik pelanggan atau konsumen yang lebih banyak gitu setelah peluncuran. Nah, selanjutnya selain dua hal itu atau dua strategi itu, perusahaan Samsung juga melakukan strategi value based pricing, di mana mereka tuh menyesuaikan harga dan juga berdasarkan profil pelanggan dan segmentasi pasarnya gitu, dapat menjangkau beberapa segmentasi pasar atau konsumen dengan kebutuhan preferensi yang berbeda-beda. Jadi, perusahaan Samsung tidak hanya menggunakan satu strategi saja untuk menentukan harganya. Nah, ada tiga strategi. Yang pertama ada premium pricing, yang kedua ada skimming pricing, yang ketiga ada value based pricing. Nah, perusahaan Samsung mengkombinasikan hal tersebut untuk menentukan harga dan juga untuk meningkatkan penjualan mereka. Selain itu juga mereka juga berusaha atau berupaya untuk membangun loyalitas mereka di berbagai segmentasi pasar. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tetapkan harga jual produk berdasarkan data yang tersedia serta bandingkan dengan kompetitor yang sebanding. Salah satu produk dari Samsung yaitu smartphone Samsung S24 Ultra dengan kisaran harga 20 juta sampai 22 juta, dengan kompetitornya yaitu iPhone 15 Pro Max dengan kisaran harga 21 juta sampai 25 juta. Nah, perbandingan harga Samsung S24 Ultra dengan iPhone 15 Pro Max, si Samsung S24 Ultra dibilang lebih murah dibanding 15 Pro Max, dengan Samsung yang menawarkan fitur-fitur yang inovatif dengan nilai yang sebanding. Produk selanjutnya yaitu Samsung Z Fold 6 dengan harga 21 juta sampai 26 juta, dengan kompetitornya yaitu Huawei Mate X5 dengan harga 35 juta sampai 40 juta. Nah, perbandingan harga Samsung Z Fold 6 itu lebih murah dibanding dengan Huawei Mate X5, dengan Samsung yang menawarkan nilai yang lebih tinggi dengan fitur yang sebanding. Selanjutnya kesimpulan, yaitu Samsung berusaha untuk menawarkan produk dengan fitur-fitur yang inovatif namun dengan harga yang kompetitif dibandingkan pesaingnya. Dan Samsung sedang berupaya untuk memperkuat posisinya di pasar dengan menawarkan produk yang inovatif dan kompetitif dengan menggunakan strategi harga yang agresif dan fokus kepada nilai-nilainya. Dan Samsung berhasil menawarkan produk yang mampu bersaing di berbagai segmen pasar. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.